Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di tengah derasnya arus informasi yang datang setiap detik, dari media sosial, percakapan sehari-hari, hingga ruang kelas, tidak semua dari kita benar-benar memahami apa yang kita lihat dan kita dengarkan. Literasi bukan hanya soal mampu membaca huruf. Literasi adalah kemampuan untuk menyerap makna, menalar dengan jernih, dan memilih tindakan yang tepat. Ketika kita berbicara tentang pencegahan stunting, literasi menjadi pondasi yang tak tergantikan karena pencegahan stunting bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang pengetahuan, pola asuh, kesehatan, dan cara kita memandang masa depan generasi. Dari kesadaran itulah Lentera lahir. Sebuah suara, sebuah gerakan, dan sebuah langkah kecil dari remaja Toli-Toli untuk menyalakan harapan, membuka pemahaman, dan membangun generasi yang tumbuh sehat, kuat, dan berdaya untuk Toli-Toli. Indonesia saat ini masih memiliki masalah atau tantangan dalam bilang minat baca. Berdasarkan data Pusat Statistik, pada tahun 2024, indeks kegemaran membaca Indonesia masihlah cukup rendah. Walaupun pada tahun itu memiliki peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada angka 72,44%, namun angka ini tidak membawa Indonesia untuk naik di angka peringkat dunia. Indonesia saat ini masih berada pada urutan 61 dalam 62 negara yang bersaing dalam bidang literasi pada tingkat global. Artinya, kebiasaan membaca belum merata. Anak remaja saat ini belum menjadikan aktivitas membaca itu bagian dari kegiatan sehari-harinya. Apalagi daerah-daerah pelosok yang jauh dari kota yang sangat sulit untuk mengakses literasi digital tersebut. Di Toli-Toli, berbagai upaya sebenarnya sudah mulai terlihat. Beberapa desa mengusulkan pembangunan perpustakaan, sekolah-sekolah membentuk taman literasi, dan komunitas-komunitas mulai bergerak dengan gerakan donasi buku. Namun, kenyataannya banyak fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Anak-anak dan remaja kita lebih akrab dengan layar gawai dibandingkan lembar buku. Mereka membaca, tetapi lebih sering dalam bentuk konten cepat. Scroll, swipe,
dan lalu lupa. Berdasarkan dokumen RPJMD, tercatat bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2022 adalah 86,35. Namun, pada tahun 2023, indeks tersebut dilaporkan turun drastis menjadi 52,87. Dokumen juga menyebut bahwa posisi Toli-Toli berada di urutan ke-8 dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah dalam hal literasi dan masih di bawah rata-rata provinsi lainnya. Ini menandakan bahwa literasi di Kabupaten Toli-Toli cukup prihatin di mata provinsi bahkan di Indonesia. Kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Wah, ternyata Toli-Toli saat ini bukan hanya punya masalah tentang literasi, tetapi stunting di Toli-Toli ternyata cukup tinggi juga. Berdasarkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toli-Toli, ternyata ada 27% angka stunting di Toli-Toli. Ini adalah angka yang cukup tinggi. Artinya, dari 100 anak yang ada di Toli-Toli, 27 anak diantaranya mempunyai gagal tumbuh atau kekurangan gizi kronis. Dan inilah penyebab stunting ke depannya akan ada di Toli-Toli. Stunting bukan sekedar tubuh yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan berpikir, kualitas kesehatan, dan bahkan masa depan seorang anak. Anak yang mengalami stunting akan memiliki tantangan dalam belajar, berprestasi, hingga dalam menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Yang sering tidak disadari adalah bahwa pencegahan stunting tidak dimulai saat anak baru lahir. Bahkan bukan hanya saat ibu mengandung, pencegahan stunting justru dimulai jauh sebelum kehamilan, yaitu sejak kita masih remaja. Karena remaja hari ini adalah calon ayah dan calon ibu bagi generasi di masa yang mendatang. Penjagaan awal kualitas generasi berikutnya, maka meningkatkan literasi gizi, kesehatan reproduksi, dan kesadaran akan pola hidup sehat sejak remaja adalah langkah nyata untuk membangun generasi Toli-Toli yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing. Tanpa kemampuan literasi yang kuat, informasi mengenai gizi, kesehatan reproduksi, dan pola hidup sehat tidak akan tersampaikan dengan benar kepada remaja. Saat ini, kita hidup di era media sosial yang begitu cepat menyebarkan informasi. Sayangnya, tidak semua dapat dipercaya. Banyak kabar yang simpang siur, bahkan berita hoaks yang mudah sekali beredar dan dapat dipercaya tanpa kita sadari. Disinilah peran literasi digital menjadi sangat penting. Remaja perlu memiliki kemampuan untuk mengenali sumber informasi yang valid, memeriksa keakuratan isi, dan tidak langsung menerima setiap informasi begitu saja. Saya memulai dari hal-hal kecil, membuat konten edukasi singkat, merancang poster digital, hingga membuka diskusi-diskusi sederhana di sekolah dan komunitas pemuda. Dari Toli-Toli, saya menyalakan lentera, sebuah gerakan kecil namun penuh makna, agar literasi menjadi cahaya yang menerangi langkah kita dalam pencegahan stunting. Karena pencegahan tidak hanya dimulai dari pemerintah atau tenaga ahli, tetapi juga dari kesadaran remaja, keluarga, dan lingkungan. Dimulai dari pembiasaan membaca dan membudayakan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membaca dengan teliti, memahami dengan kritis, dan berbagi dengan rasa penuh tanggung jawab. Cerdas digital, peduli gizi, dan menjadi generasi yang mencegah stunting lewat literasi. Salam literasi.